lagi di ibadah kita tanggal 2 Januari tahun 2022. Di awal tahun di bulan Januari ini pastinya adik-adik yang di rumah pasti masih tetap sukacita dong. Dan gimana nih acara tahun baru kemarin di rumah? Pastinya seru ya. Ada yang main kembang api pastinya. Terus ada yang ikut untuk ibadah malam tahun baruan di rumah. Terus untuk ibadah hari ini kita punya tema loh. Temanya adalah megahkanlah Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji nama Tuhan kan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Berarti adik-adik yang di rumah sudah pada semangat dan sukacita selalu untuk memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa loh adik-adik yang di rumah harus siapin persembahan. Persembahan tetap dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya boleh distorkan ke gereja langsung atau mama papa boleh langsung transfer ke rekening gereja. Oke adik-adik, jangan lupa selalu semangat, selalu sukacita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai nih lagu yang pertama kita, lagu Aku Diberkati, dan lanjut lagu Sungai Sukacitamu. Mulai dari bangun pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita nyanyi lagu yang kedua ya adik-adik ya. Lagunya Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi lagu pembuka. Sekarang sebelum kita untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pada minggu hari ini ya Tuhan. Kau bangunkan kami anak-anak-Mu dari istirahat kami sepanjang malam hari ya Tuhan. Sehingga di pagi hari ini kami bisa merasakan berkat sukacita yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu ingin ibadah ya Tuhan, kami ingin mulai ibadah kami, biarlah Engkau yang siapkan hati dan juga pikiran kami, biarlah kami dapat duduk tenang, kami bisa menyiapkan Alkitab kami bisa mendengarkan seisi firman-Mu yang akan nanti dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Biarlah firman yang nanti diberikan dapat tertanam dalam hati kami dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat tahun baru adik-adik. Yeay! Tahun baru 2022, adik-adik di rumah pasti semangatnya lebih baru lagi. Karena di tahun 2022 Tuhan sudah memberikan kita nafas. Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Dan yang paling penting, Tuhan hari ini memberikan kita semangat untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Ini lagu baru adik-adik, tapi lagunya
itu pasti buat adik-adik semangat sekali buat bernyanyi di hari Minggu pertama kita di tahun 2022. Kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Big or Small. Kita mulai ya. Semangat ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Gampang kan lagunya? Kak Diana semangat banget loh. Adik-adik di rumah pasti lebih semangat. Kita nyanyi yang keduanya ya, lebih semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo lompat-lompat. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku Halo adik-adik, sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Happy New Year, selamat tahun baru 2022. Bersyukur kita melewati tahun 2021, susah, senang kita lalui bersama Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2022 juga adik-adik, kita memohon untuk kesehatan, hikmat, juga penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun ke depan. Yaitu selama tahun 2022, tahun penuh berkat untuk kita semua. Oke? Warta sekolah minggu pada minggu tanggal 2 Januari 2022 adalah yang pertama, selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik kesehatan, kepintaran, serta memberkati dalam segala hal. Amin. Yang kedua, untuk adik-adik yang sedang sakit, Tuhan Yesus memuliakan. Dan bila ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Bila ada di antara adik-adik yang sakit, langsung infokan ke kakak GSM tahu kondisi adik-adik
dan turut mendoakan kesembuhan adik-adik. Adik-adik juga selalu jaga kesehatan, ikuti prokes kesehatan 5M. Yang ketiga, kado Natal. Yuk dihimbaukan untuk adik-adik yang belum mengambil kado Natal, segera hubungi guru kelas masing-masing atau suruh papa mamanya untuk ajak telepon kakak GSME ya. Demikian waktu sekolah minggu, Abang mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan yang Tuhan suka. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik jangan lupa dipersiapkan untuk Alkitabnya, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai, halo adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, aku mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Penyertaan Tuhan luar biasa sepanjang tahun 2021 kepada kita semua. Nah, adik-adik, ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yuk, kita persiapkan Alkitabnya. Sekarang, sikap anak Tuhan Yesus. Sikap anak Tuhan Yesus. Yes, good. Lipat tangannya, duduk yang manis. Adik-adik TK, buka telinganya, kelas 1, 2, dan 3, 4 juga. Duduk yang rapi, persiapkan catatan untuk kelas 1, 2, dan 3, 4. Ya, bila perlu mencatat, oke? Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk tahun yang baru ini. Tuhan, ini adalah ibadah pertama kami di tahun 2022. Tuhan Yesus yang terkasih, berkati kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, biarlah kami dapat duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan berkati kakak guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan hari ini diambil dari, buka Alkitabnya adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Sudah? Ingat, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Oke, kita baca sama-sama ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, cerita dalam Alkitab tadi mengenai seorang tuan yang memiliki 3 hamba. Tuan ini bepergian ke luar negeri. Nah, ketika dia mau berpergian, dia berikan kepada 3 hamba masing-masing talenta menurut kemampuannya. 2 hamba yang memiliki 5 talenta serta 2 talenta, mereka memberikan yang terbaik untuk tuannya. Mereka 5 talenta dan 2 talenta ini dikembangkan adik-adik, sehingga menghasilkan 5 talenta lagi dan 2 talenta. Jadi ketika tuannya datang dan bertanya kepada mereka, dan mereka mengatakan 5 talenta yang diberikan menghasilkan 5, serta 2 talenta yang diberikan menghasilkan 2, tuannya senang banget. Dan tuannya mengajak mereka berdua masuk dan berpesta adik-adik. Tapi 1 talenta, dia itu orangnya males adik-adik. 1 talenta sama dia malah dikubur dalam tanah, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga ketika tuannya datang bertanya padanya, dia bilang, "Tuan, 1 talenta itu aku kubur di tanah karena aku tahu Tuan pergi dan 1 itu saya kembalikan kepada Tuan." Wow, tuannya marah dan tuannya mengusir dia serta memberikan 1 talenta itu kepada yang lainnya. Adik-adik, talenta itu apa ya? Nah, aku cari tahu. Talenta itu adalah suatu kemampuan khusus yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Aku ulang ya. Talenta adalah kemampuan khusus yang Tuhan anugerahkan kepada kita manusia. Talenta itu ada 2 adik-adik. Yang pertama adalah bawaan dari lahir. Tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut, ya. Kemampuan yang bawaannya dari lahir itu nggak perlu dilatih. Biasanya itu tidak perlu dilatih atau tidak perlu kerja keras untuk melatihnya. Contohnya ya, Simpson adik-adik. Nabi Simpson itu adalah nabi yang bakatnya bawaan dari lahir. Tuhan anugerahkan dia bakat untuk melawan orang Filistin adik-adik. Rambutnya panjang, tidak kena pisau cukur, kekuatannya besar, dia bisa melawan orang Filistin. Namun sayang adik-adik, Simpson tergoda oleh perempuan Sunda, sehingga ya Simpson rambutnya digunting, tidak memiliki kekuatan, dan matanya dicungkil adik-adik. Walaupun pada akhirnya dia bisa menewaskan banyak orang Filistin dengan berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan yang terakhir kalinya. 2 adalah kebiasaan bakat yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan yang perlu dilatih. Yang perlu dilatih ini artinya kita tekun melakukannya terus dan terus dan terus. Contohnya adalah bernyanyi, menari, olahraga. Itu adalah bakat yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan yang perlu kita latih sehingga kita menjadi yang terbaik. Nah, adik-adik, dalam firman tadi
Tuhan itu mau kita mengembangkan bakat yang kita alami. Seperti yang cerita tadi, Tuhan tadi memberikan kepada hambanya ya talenta, dan hambanya mengembangkannya, meningkatkannya. Sama adik-adik, Tuhan Allah, Tuhan Yesus mau kita mengembangkan bakat kita adik-adik. Kak Desta, aku masih kecil. Betul, adik-adik masih kecil, masih imut-imut. Tapi dari kecil bakat adik-adik sudah terlihat. Dari mana? Dari mama papa yang mengajak adik-adik bernyanyi atau menari. Kemudian papa mama melihat nih, oh iya ya, sepertinya adik ini senang menari. Nah, mama papa membawa adik-adik untuk latihan menari. Nah, adik-adik lakukan itu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, sehingga adik-adik bakatnya semakin hari semakin terlihat, semakin menghasilkan. Contoh lain ya, misalkan Ucok suka main olahraga bulu tangkis. Papa mama lihat, wah ini si Ucok ini suka olahraga nih. Nah, kita latih yuk. Dibawa adik-adik oleh papa mama untuk berlatih bulu tangkis, untuk berlatih sepak bola, untuk berlatih main piano. Nah, adik-adik, ketika papa mama memberikan adik-adik les, adik-adik lakukan dengan yang terbaik. Adik-adik lakukan dengan sukacita, sehingga bakat adik-adik nanti jadi terlihat oleh semua orang. Bakat kita dirasakan oleh orang-orang. Adik-adik menjadi seorang pianis yang hebat, olahragawan yang juara, suara adik-adik yang bernyanyi semakin indah, dan bakat itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Adik bernyanyi memuji Tuhan, semua orang melihatnya, semua orang senang adik-adik. Adik-adik menjadi berkat di mana saja dengan bakat adik-adik. Itulah yang Tuhan harapkan kepada kita adik-adik. Allah dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi, Tuhan Allah mau kita mengembangkan bakat kita, talenta kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan. Kita juga mendapatkan upah adik-adik, mendapatkan reward dari Tuhan. Apa sih upahnya? Kalau tadi dalam Matius 25 ya, hamba yang akan diberikan tanggung jawab yang besar. Tadi ada dikatakan ya, setia pada perkara kecil akan diberikan perkara besar. Kemudian akan masuk dalam Tuhannya. Artinya apa adik-adik? Ketika kita mengembangkan bakat kita, atau contohnya ya, adik-adik adalah olahragawan yang serius ya. Pertamanya adalah pemain bulu tangkis RT atau RW. Tuhan lihat adik-adik latihan setiap hari, adik-adik memuliakan nama Tuhan, adik-adik berlatih, adik-adik melakukan semua dengan sukacita, dan adik-adik melakukan apa yang Tuhan suka. Wow, adik-adik ya, dari pemain badminton tadi, adik-adik ikut lagi perlombaan yang lebih besar lagi, juara kelurahan. Kemudian Tuhan percayakan lagi adik-adik, karena adik-adik serius, adik-adik berdoa, bertekun, olahraga, latihan, gak lupa doa, gak lupa baik sama siapa saja, gak lupa belajar. Adik-adik terus tekun melakukan olahraga adik-adik, sehingga adik-adik akhirnya menjadi juara provinsi. Terus lagi sampai akhirnya bertingkat, mungkin adik-adik akan menjadi juara olimpiade. Karena apa? Karena adik-adik melakukan bakat adik-adik, melatihnya terus, dan tetap berlatih dan memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan percayakan adik-adik dari yang kecil semakin hebat, dan menjadi juara. Yes.
gak usah susah-susah. Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, terus dan terus, kita menjadi juara kelas. Kita suka matematika, kita belajar matematika lagi terus dan terus, mungkin dari sekolahnya akan mengikuti lomba matematika se-DKI. Adik-adik jadi wakil matematika, jadi wakil pelajar yang menjadi wakil untuk lomba matematika se-DKI. Adik-adik berlatih lagi, menang. Adik-adik berlatih terus, wow, tingkat nasional terus adik-adik. Ya adik-adik ya. Jadi setiap bakat yang kita lakukan, setiap kemampuan yang kita latih terus dan terus ya, itu akan menerima berkat yang dari Tuhan luar biasa. Tuhan berkati kita, Tuhan berikan kita kemampuan untuk menjadi besar adik-adik. Itu adalah Tuhan berikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan upah bagi orang yang malas, yang tidak melakukan talentanya adalah kemampuannya Tuhan cabut. Dan dia tidak bisa apa-apa. Jadi adik-adik jangan malas. Kita harus rajin, kita harus melakukan apa yang kita bisa. Jadi firman Tuhan hari ini ya, kita mau mengembangkan bakat yang Tuhan berikan kepada kita dengan sukacita. Temukan bakatmu adik-adik lewat orang tua, kakak guru sekolah minggu, atau lewat orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Dan bakat itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan kali ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar firman-Mu dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, serta kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau menjadi anak Tuhan yang terus mengembangkan bakat kami, kemampuan kami, baik menari, bernyanyi, drama, melukis, atau apapun juga Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bakat kami itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk firman hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ayat istimewa kita terdapat di Amsal 3 ayat 7. Yang berbunyi adalah, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ulang sekali lagi, terdapat di Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Hari ini Kak Joyce akan membawakan kreativitas untuk kita semua. Nah, adik-adik yang belum pernah mengerjakan atau jarang sekali mengerjakan kreativitas, ayo dong semangat. Tahun baru, semangat baru untuk mengerjakan kreativitas dari sekolah minggu. Nah, cerita tadi itu tentang talenta, ya, perumpamaan tentang talenta. Hari ini Kak Joyce akan bawakan 2 kreativitas, satu untuk kelas TK dan satu untuk kelas 1, 2, dan 3, 4. Untuk kelas TK, di sini ada 3 orang pekerja yang diberikan talenta oleh tuannya. Nah, adik-adik masukkan ya bunderan-bunderan ini, kantong-kantong uang ini. Nah, misalnya yang pekerja pertama dapat berapa? Dapat 5. Nah, kalian masukkan ya, sesuaikan dengan kantong uang dengan pekerjanya. Kalian boleh gunting kantong-kantong uang di sini dan ditempelkan di kolom yang tersedia. Oke? Dan untuk kelas 1, 2, dan 3, 4, kalian menceritakan kembali. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar pertama, kedua,
ketiga, dan keempat. Nah, kalian ceritakan kembali apa yang sudah diceritakan tadi oleh guru sekolah minggu. Nah, dengan bahasa kalian, bukannya ayat Alkitab kalian taruh lagi di sini, bukan, tetapi dengan bahasa kalian, kalian ceritakan kembali tentang perikop, perumpamaan tentang talenta ya. Ada 4 gambar, kalian bisa ceritakan dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, cukup sekian untuk kreativitas kita hari ini. Kakak Joyce tunggu, kakak guru kelas tunggu kreativitas kalian yang sudah dikerjakan, dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke, selamat berkreasi, selamat hari Minggu. Lagu persembahan tanggal 2 Januari 321 mulai. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan ya. Seperti biasa, uangnya tidak boleh dilipat-lipat ya. Taruh ke sebuah amplop ya. Nanti amplop dikasih ke mama, mama akan kasih ke Sido Banjar akan kasih ke bendahara gereja ya. Lagu persembahan kita adalah nomor lagu 413 ayat 1 dan ayat 2. Oke bagi saudara. Adik-adik, sudah selesai ibadah kita hari ini. Ibadah pertama di tahun 2022. Yes, hari ini kita mau doa penutup. Diawali oleh doa, diakhiri oleh doa. Yuk, kita tutup ibadah hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih juga untuk ibadah hari ini. Biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terimalah pujian kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih,
Berkati kami, orang tua kami, kakak guru sekolah minggu, teman-teman kami, adik-adik kami, keluarga kami, Uria kami, juga pendeta dan sintua serta kategorial semua yang berada dalam gereja kami. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus sertai kami seminggu ke depan. Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat kami dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terlebih lagi Tuhan berikan kami semua kesehatan dalam melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus telah beribadah bersama kami guru-guru sekolah minggu. Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang telah melakukan kreativitas dan yang akan melakukan kreativitas untuk minggu depan. Lakukan dengan sukacita, dan kakak guru sekolah minggu mengingatkan kembali untuk apa? Setiap harinya kita baca Alkitab, kita berdoa dan melakukan apa yang Tuhan suka. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.